Kali ini saya akan membahas tentang kunci kecerdasan sosial. Ini lebih pada cara menghadapi pola dominan pada karakter seseorang yang setiap hari kita jumpai ataupun karakter orang baru. Karena 80% hidup kita adalah bertemu dengan orang lain. Dengan segala kerumitannya, setiap orang mempunyai pola karakter yang berbeda-beda. Ini adalah tantangan untuk kita tetap beradaptasi dan bisa bekerja sama dengan orang lain, ataupun kita buang sekalian. Yang pertama, ketika kamu tahu orang tersebut sombong, apa respon yang harus kamu lakukan? Cukup dengerin dan tersenyum tipis lalu pergi. Karena orang sombong, kalau kamu balas dengan kesombongan juga, ini akan bisa menyebabkan konflik yang tidak produktif terhadap hidupmu. Kita hidup di Indonesia, yang mana secara data 5% orang kaya, 15% orang menengah ke atas, dan sisanya orang menengah dan miskin. Jika kamu bertemu dengan orang yang sombong, kemungkinan dia orang yang gak tahu diri alias udah miskin tapi masih sombong. Jadi saran saya, jangan buang energi dan waktumu untuk melayani orang tersebut. Senyumin tipis lalu tinggal. Yang berikutnya, kedua, si pemarah. Apa yang harus kamu lakukan ketika tahu kalau orang tersebut punya pola pemarah? Penyebab orang itu marah karena orang tersebut tidak bisa atau tidak mampu mengontrol emosinya sendiri. Gak ada hal yang bisa kamu harapkan dari orang tersebut, apalagi kamu berpikir kalau dia akan menjadi penyabar suatu saat. Itu hanya membuang waktu. Jawab dengan tenang, "Are you okay?" Atau "Saya yakin kamu bisa menyampaikannya dengan lebih baik tanpa harus marah-marah." Akhiri perdebatan lalu tinggalkan. Yang ketiga, bagaimana cara menghadapi si tukang gosip? Ketika kamu sudah memahami bahwa orang tersebut adalah penyebar gosip, kamu jangan mau curhat sama orang tersebut ataupun sampai membocorkan informasi lebih jauh tentang diri kamu. Karena apabila nanti dia tahu tentang kamu akan dijadikan objek atau bahan gosipannya dia. Jadi ketika kamu sudah memahami orang tersebut menghadapi tipikal yang seperti ini, kamu hanya perlu ngobrol secukupnya saja. Jangan sampai curhat, bahaya. Yang keempat, bagaimana cara menghadapi si bodoh? Orang ini biasanya gampang tersinggung dan suka berdebat. Respon kita, biarkan orang tersebut dengan opininya. Jangan kita rusak kedamaian diri kita berdebat dengan orang bodoh tersebut. Karena kita bisa menjadi orang bodoh yang kedua bila melayaninya. Ataupun jika kamu berdebat dan kamu menang, orang bodoh tersebut bisa membencimu ataupun berbuat yang tidak menyenangkan suatu saat karena dia merasa kalah dalam kebodohannya sendiri. Yang kelima, cara menghadapi orang yang cerewet. Ketika si cerewet sudah mengambil waktumu lebih banyak, kamu harus to the point, ke inti pembicaraan, dan mencari cara menutup pembicaraan agar tetap sopan. Yang keenam, cara menghadapi si pendiam. Si pendiam ini agak sulit karena dia sedikit bicaranya. Kita harus pandai-pandai memulai pembicaraan dan mempelajari pola yang dia punya sampai kamu punya celah untuk berbicara dengan dia.
Memang butuh kesabaran untuk mengakses si pendiam ini. Bukan berarti dia tidak bisa diajak kerjasama. Ketika kamu sudah mendapat kepercayaan dari si pendiam, kamu akan menjadi satu-satunya orang yang bisa diajak bicara dibandingkan orang yang lain. Semua itu ada selah dan triknya untuk menghadapi orang. Yang kedelapan, bagaimana cara merespon si cerdas? Orang-orang yang mempunyai pengalaman dan wawasan lebih jauh. Caranya kita harus lebih banyak mendengar dan proaktif untuk bertanya secara antusias. Untuk menjalin relasi dengan orang tersebut, kita harus sering mengapresiasi atau memuji atas kecerdasannya dia. Baru kita akan lebih dekat secara emosional dan kita akan mendapat manfaat-manfaat dari kecerdasan orang tersebut, termasuk menjadi partner dan relasinya. Intinya kita turunin level ego kita satu level di bawah dia. Pasti dia akan menganggap kita temannya dan kita bisa bekerja sama. Ingat, orang cerdas jangan dilawan atau kita ingin terlihat lebih cerdas dari dia. Kita akan kehilangan peluang untuk berelasi dengan orang lain. Yang kesembilan, bagaimana cara merespon ketika kita bertemu dengan orang yang lebih kuat dan berpengaruh. Jangan menunjukkan rasa takut sama sekali. Tapi kamu cari polanya, apa yang kamu bisa penuhi dari kekurangan mereka. Dan jangan pelit untuk memuji, karena tidak ada satu makhluk pun yang kuat dalam pujian. Ketika kamu bisa berkamuflase dengan mereka, kamu akan menjadi bagian orang yang kuat juga. Entah di titik hidup macam apa, suatu saat kita memerlukan bantuan orang kuat tersebut. Ingat, jangan pernah melawan orang kuat, tapi jadilah bagian dari mereka. Yang ke-10 adalah tipikal orang toksik yang harus kamu buang. Apapun orangnya, apapun jenisnya, berusahalah untuk tidak terlibat dengan orang toksik tersebut, karena orang ini hanya akan menjadi lintah buat dirimu. Dia akan menghabiskan energimu dan mempergunakanmu. Buanglah cepat-cepat orang seperti ini atau jauhi sebisa mungkin. Toh juga gak ada manfaatnya sama sekali buat kamu. Semoga kamu mendapat pengetahuan baru dan kamu semakin mengenal dirimu sendiri dan semakin tumbuh sebagai manusia yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.